Satu persatu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ditangkap TNI dan Polri dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti. TNI dan Polri mulai membuat KKB Papua melemah. Polri menangkap salah satu pentolan KKB Papua KTH alias PH. Beberapa kali terlibat aksi kejahatan di wilayah hukum Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, KTH ditangkap jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens pada Jumat 19 2023. Sebelum KTH ditangkap, Polri terlebih dahulu menangkap anggotanya, AS, Selasa 16 Mei 2023. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022. Ia juga terlibat penembakan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTH juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Kenapa KKB Papua sulit diberantas? Ada beberapa alasan. Pertama, sering menyamar. Banyak anggota KKB yang selama ini menyamar sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk, menyamar dan membaur dengan penduduk. Kedua, suka berpindah-pindah. Kita ketahui kondisi geografis di Papua menjadi salah satu kendala upaya penegakan hukum terhadap KKB. Dan KKB memanfaatkan betul kondisi tersebut dengan berpindah-pindah lokasi. Kepolisian kesulitan menjangkau lokasi-lokasi yang biasa menjadi titik kontak senjata. KKB juga menguasai medan dan mereka paham taktik perang di hutan. Ketiga, adanya perlindungan dari tokoh lokal. Anggota KKB diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat. Hal ini memberikan perlindungan ketika mereka tengah dikejar oleh aparat keamanan. Tak hanya itu, ada juga pejabat setempat yang dituding ikut memberikan bantuan berupa dana untuk keperluan KKB Papua. Di berita kedua ini, kita masih membahas konflik di Papua. TNI Polri tangkap Kopi Tua Heluka, pentolan KKB Papua yang dikenal sadis. Bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Satu persatu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ditangkap TNI dan Polri. Belum lama ini Polri menangkap salah satu pentolan KKB Papua, PH alias Kopi Tua Heluka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, PH ditangkap jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens pada Jumat 19 Mei 2023. Sebelum PH ditangkap, Polri terlebih dahulu menangkap anggotanya AS Selasa 16 Mei 2023. PH dikenal brutal. Ia terlibat dalam banyak teror yang dilakukan KKB Papua. PH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022. PH juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. Ia juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. PH juga turut andil dalam aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap pos penjagaan atau SPKT Polres Yahukimo sebanyak 2 kali. Adapun PH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Papua. Informasi kali ini, Densus 88 tangkap terduga teroris. Bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Tim Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris berinisial YR.
Sehari setelah menangkap YR, tim Densus 88 menggeledah 2 rumah di 2 daerah di Jawa Timur, yakni Surabaya dan Kabupaten Blitar, Rabu 24 Mei 2023. Di Surabaya, petugas menyambangi sebuah rumah di Jalan Sidorukun Dupak, Kecamatan Krembangan. Penggeledahan berlangsung sekitar 2,5 jam dan sejumlah barang bukti disita dalam penggeledahan tersebut. Hingga saat ini, Polri masih mendalami keterlibatan terduga teroris dan rencana teror yang akan dilakukan. Kepolisian berharap masyarakat turut aktif mengawasi gerak-gerik mencurigakan terduga pelaku teroris yang membaur dengan warga. Informasi terakhir, 3 partai koalisi pemerintah terindikasi terima aliran dana korupsi PT S4G. Bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Tiga partai koalisi pemerintah diduga menerima aliran dana kasus korupsi proyek pembangunan Best Transceiver Station atau BTS4G. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD mengaku telah mendapatkan informasi mengenai aliran dana dugaan korupsi pembangunan Menara BTS4G diduga mengalir ke Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Mahfud menjelaskan, pendalaman kasus yang saat ini menjerat Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka itu merupakan wewenang aparat penegak hukum. Dia mempersilakan Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mendalami dugaan tersebut. Proyek pembangunan Menara BTS4G sudah berjalan sejak 2006. Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai 28 triliun lebih itu dicairkan sebesar 10 triliun pada 2020 hingga 2021. Lalu, saat dana hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta tidak ada pembangunan menara BTS. Adapun pihak yang mengerjakan proyek tersebut meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Alasannya minta diperpanjang karena saat itu tengah pandemi COVID-19. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya 1. Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. 3. Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. 4. Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huey Tech Investment. 5. Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. 6. Johnny G. Plate selaku Menkominfo. 7. WP selaku orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.